Shalom, hari ini kita akan membahas suatu topik iman yang benar. Shalom, hari ini kita akan membahas suatu topik yaitu iman yang benar. Nah, seringkali kita diajarkan bahwa iman yang benar adalah iman yang besar yang dapat membuat doa-doa kita terkabul. Keinginan serta kebutuhan kita terpenuhi, bahkan memaksa Tuhan untuk mengabulkan kehendak kita. Pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab? Nah, untuk menjawabnya, kita akan mempelajari dua kisah yang ada di Alkitab, yaitu Sadra, Mesa, dan Abednego, serta kisah Rasul Paulus. Untuk mempelajari kisah Sadra, Mesa, dan Abednego, kita akan membuka di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi, "Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, 'Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya di kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 18 ini ada yang cukup menarik ya, terutama kalau kita melihat di ayat 17, Sadra, Mesa, dan Abednego mengatakan bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Nah, di ayat 18, tetapi seandainya tidak, Sadra, Mesa, dan Abednego juga tidak akan menyembah patung emas Nebukadnezar. Jadi sebenarnya melalui kisah ini ya yang ada di kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 18, ini sebenarnya mengajarkan kita terutama di ayat 18 bahwa ketika Sadra, Mesa, dan Abednego mempunyai keinginan, harapan untuk dapat dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala itu, dia tetap tidak ingin didasari pada pemaksaan kehendaknya kepada Tuhan. Mereka ingin bahwa kehendak yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Jadi mereka dalam arti lain tidak ingin memaksa Tuhan. Jadi ini bukan menyatakan bahwa ya kalau kita lihat di ayat 18, tetapi seandainya tidak, ini tidak menyatakan bahwa Sadra, Mesa, dan Abednego itu kurang iman atau tidak yakin kepada Tuhan. Tetapi di sini justru mereka menyatakan bahwa kehendak yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Karena mereka yakin bahwa seandainya pun Tuhan tidak menolong mereka dengan cara melepaskan mereka dari perapian, Tuhan juga pasti akan menyertai mereka. Dan Tuhan pasti selalu punya cara yang lain, tidak selalu sesuai dengan versi pikiran mereka. Nah, yang kedua kita akan mempelajari ya kisah Rasul Paulus yang ada di dalam 2 Korintus 12, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku di ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita lihat ya di kisah Rasul Paulus yang ada di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9, apakah
Rasul Paulus ketika berdoa kepada Tuhan itu kurang beriman atau tidak beriman sehingga doanya tidak dikabulkan? Jawabannya tidak. Rasul Paulus di sini melalui kisah ini ketika dia menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan, dia tidak kurang iman, tetapi justru dia beriman teguh kepada Kristus, kepada Tuhan. Tetapi di sini yang menarik adalah jawaban Tuhan terhadap doa Rasul Paulus, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi kehendak itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi melalui dua kisah ini, kita sebenarnya diajar bahwa iman yang benar adalah iman yang tertuju kepada pribadi Yesus Kristus. Dia yang telah memberikan nyawanya untuk kita. Dia yang telah mengadopsi kita menjadi anaknya. Dia yang telah memulihkan relasi kita dengannya. Tidak akan mungkin meninggalkan kita sedetik pun dan pasti menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Iman yang benar berfokus pada kehendak Tuhan dan bukan pada pemenuhan kehendak pribadi kita sendiri. Jadi kiranya melalui firman yang baru saja kita renungkan bersama, ini bisa memberikan sebuah pemahaman kepada kita tentang apa sih sebenarnya arti iman yang benar. Terima kasih dan semoga renungan singkat firman ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.